Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mas Pangi, saya ingin tanya ya, penurunan elektabilitasnya Pak Prabowo ini kenapa? Tadi kan Anda sudah menyebut ada migrasi pemilih begitu ya. Apakah ini karena kekecewaan yang memang padahal kan pemilihnya 2019. Apakah kekecewaan dari pemilihnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan, tidak mempertahankan posisinya, itu yang membuat suaranya kemudian menurun, elektabilitasnya, ada migrasi pemilih? Ya Mbak Rifana, kalau misalnya dari simulasi kita memang ketika tidak ada Pak Anies itu pertumbuhan elektoralnya Pak Prabowo masih ada terjaga. Okay. Tapi begitu masuk ya, kita otak-atik Pak Anies itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah, zonasi wilayah pertempuran primernya Pak Anies itu ada pada basis Pak Prabowo. Okay. Maka kalau kita lihat kekuatannya tadi Sumatera, kemudian DKI, Banten dan Jawa Barat itu persis dengan Pak Prabowo basis suaranya. Yang kedua adalah pengaruh memang kalau Bang Andre tadi bilang deklarasi mungkin iya juga bahwa Pak Prabowo belum deklarasi, belum turun, belum ngapa-ngapain. Sementara Pak Anies sudah deklarasi, ada partainya yang mendeklarasikan, sudah safari politik keliling. Tapi satu lagi, mohon maaf saya mungkin salah juga, Pak Prabowo justru kampanyenya udah hampir 15 tahun gitu. Okay. Kalau untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 tadi, artinya untuk memperkenalkan diri agar dia dikenal, kemudian disukai, dan konteks yang kemudian dipilih dari racikan elektoral kita, tingkat kedikenalan beliau oleh publik hampir mentok ya. Mentok 93%. Okay. Dengan tingkat kedisukaan ada di angka 71%. Tapi tingkat keterpilihan memang ada mislingnya, ada tidak beririsan gitu. Yeah. Ketika tingkat kedikenalan dan kedisukaannya Pak Ganjar justru menyalip elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke. Saya mau kembalikan lagi ke Bang Andre. Bang Andre, ini kampanyenya udah 15 tahun, sudah 3 kali ikut pemilu. Artinya bukan gigi 1 lagi, ini udah harusnya gigi berapa nih? Gigi 4 ya? Jadi gini Nana, yang perlu dipahami Pak Prabowo saat ini fokus bekerja. Dengan beliau fokus bekerja saja, belum bergerak, elektabilitas beliau stabil. Tapi di kan 3 fokus besar. bekerja harusnya elektabilitasnya bisa naik dong. Kalau Pangi bicara nggak di stop, kalau saya bicara di stop, kasih dong kesempatan yang sama gitu loh. Jangan ada tendensi gitu loh. Enggak, saya nggak ada tendensi. Nah, iya, makanya kasih kesempatan. Makanya langsung aja poinnya gimana? Ya, yang lain bicara nggak di stop. Kalau kami bicara di stop terus, saya nggak fair dong begitu. Oke, silakan dilanjut. Jadi gini, politisi nggak boleh baper loh. Kita kan harus menyampaikan ke publik juga, harus objektif gitu loh. Silakan. Jadi gini Nana, Pak Prabowo sekarang memang fokus bekerja. Kami memahami, kan saya sudah sampaikan, ada pihak yang memang membangun opini itu, yang berharap bagaimana Pak Prabowo masuk ke kabinet untuk menurunkan suara Pak Prabowo, sehingga ada yang mendapatkan ceruk kalau lari itu. Nah, untuk itu ya kita sekarang menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo itu patriot, Pak Prabowo negarawan, pilihan yang sulit itu dilakukan demi persatuan bangsa dan negara. Saya nih Nana keliling dari Sumatera Barat, dari kampung ke kampung dalam berapa bulan ini menjelaskan, dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masyarakat yang dulu bergeser karena terpengaruh WA, Facebook yang bilang Pak Prabowo, mereka memahami, oh memang ternyata demi kebaikan bangsa dan negara, perlahan tapi pasti mereka kembali ke Pak Prabowo, dan terbukti, mohon maaf ya Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies, yang menjemput Mas Anies tuh nggak sampai 300 itu orang. Di mana? Di Sumbar. Oh, di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies, orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini gitu yang jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh Partai Nasdem. Sampai keluar puluhan ribu yang jemput. Tidak sebesar yang dikumandangkan sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy. Meskipun data statistik menunjukkan memang capres jagoan Anda katanya menyalip ketua umumnya Pak Prabowo. Hukum alam aja, nah. Ada yang tumbuh, berkembang, ada yang mati layu. Oke, ini maksudnya siapa nih? Enggak, itu hukum alam. Saya bicara hukum alam aja. Oke. Ya, tentu kita harus arif bijaksana ya. Dalam perspektif saya, selalu melihat mana yang bersegi hari depan ya, mana yang memiliki the future ya. Itu yang kemudian harus kita lihat. Artinya apa? Ada hal yang harus kita lihat bahwasanya elektabilitas tren Anies itu kan berangkat bukan dari nomor 3, 2, bahkan apa yang bilang oleh Pangi tadi nomor 1, itu satu hal yang bertumbuh berkembang ya. Itu artinya ada tren yang naik secara konstan, artinya itu sebangun dengan keinginan rakyat, keinginan publik, itu tidak bisa dibendung ya. Jadi kita hanya fasilitator, kita mendeklarasikan, kita memfasilitasi, tapi bahwasanya kehendak rakyat itu adalah keniscayaan.
ya yang tidak bisa ditolak ya. Ya kalau itu sebagai sebuah metodologi hal yang dinamis itu kita akui. Tapi kalau kita lihat ini kan ada pekerjaan di sana ada gitu. Tapi suatu hal yang bertumbuh berkembang ya nggak mungkin kita kemudian menyalahkan rakyat. Tapi tadi menjawab tantangan ataupun pernyataannya Bang Andre kemarin di Padang yang menyambut hanya 300 orang, nggak sampai ribuan seperti yang dikumandangkan oleh Nasdem. Itu kan peristiwa. Oke, jadi kenyataannya bagaimana Bang Willy di sana? Kan kita lagi bahas hasil elektabilitas, Oke, kita tapi lihat Bang aja. Andre memberikan pernyataan seperti itu. Ya, Harus nggak ditanggapi apa-apa. dong dari tim sukses. Nggak perlu ditanggapi juga. Ya kalau 300 orang kenapa rupanya? Hah? Kan nggak apa-apa kan? Hah? Kan nggak perlu wah gitu juga nggak perlu. Emang yang kemarin kumpul di istana kata Pak Muni wah nggak perlu apa-apa juga. Jadi 300 apa 2000 nih? Banyak nggak memang sebanyak yang diceritakan bahwa penyambutannya memang besar sekali masyarakat di sana, di Sumbar? Kalau satu hal diterima, alhamdulillah diterima ya. Masalah 300, 1000, 100.000. Ramenya itu ada penyakit yang paling luar parah di dalam kontestasi ini adalah elo efek. Seolah-olah orang yang rame datang itu berkorelasi positif dengan elektoral. Jadi masyarakat Minang itu sudah tahu siapa yang di hati mereka. Oke, masyarakat Minang sudah tahu siapa yang di hati mereka. Itu Bang Andre mungkin nanti bisa menjawab, tapi saya harus ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, Bang Andre tadi menyebutkan beberapa lembaga survei yang tren elektabilitasnya Pak Prabowo ini meningkat begitu ya. Sementara lembaga survei yang beberapa yang tadi saya paparkan justru menunjukkan bahwa penurunan tren elektabilitasnya Pak Prabowo, di survei Anda juga ada penurunan tren elektabilitasnya Mas Ganjar, sementara Anies meningkat begitu ya. Itu mirip dengan beberapa lembaga survei yang lain. Ini faktornya kenapa Mas? Kenapa ada tren dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia itu tidak bisa mengomentari rilis survei-survei yang bukan anggota Persepi. Oke. Nah, kalau misalnya kami ya dari Indikator, kemudian Foxpol, kemudian Carta Politika, kemudian CSIS, kemudian SMRC maupun Indopol itu anggota Persepi, itu akan diminta pertanggungjawabannya secara metodologis di depan Dewan Etik, sudah dijadwalkan untuk buka data terkait dengan temuan terakhir. Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya di antara anggota Persepi, tetapi di luar anggota Persepi kami tidak bisa masuk. Tetapi poin saya begini Nana, soal salib menyalip ini kan sebenarnya dari data tren indikator. Karena kita membuka data dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun 2020 saat itu yang masih teratas adalah Pak Prabowo. Nomor 2 Anies Baswedan. Ganjar Pranowo tahun 2020 bulan Januari itu cuma 5,9%. Di tahun 2021 terutama di semester awal, Ganjar baru menyalip Anies dari peringkat ketiga ke peringkat kedua. Tetapi peringkat pertama masih dipegang oleh orang Prabowo Subianto. Baru di bulan April 2022, posisi pertama Prabowo Subianto itu disalip oleh Ganjar Pranowo. Anies masih konsisten di peringkat ketiga. Meskipun secara statistik sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, terakhir ini setelah deklarasi Nasdem, untuk kali pertama posisi Prabowo Subianto yang awalnya konsisten di peringkat kedua sepanjang semester kedua 2022 itu turun peringkat ketiga, sementara Anies itu menyalip, kemudian secara statistik tidak berbeda secara signifikan dengan Ganjar Pranowo. Tetapi pola yang terjadi menarik untuk kita lihat. Ketika Anies meningkat sekitar 6-7%, Pak Prabowo turun sekitar 6%. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah, saya mencoba menjawab ya. Saya setuju sama Bung Andre ya soal narasi bahwa Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan itu punya efek signifikan untuk menciptakan stabilitas politik. Saya berkali-kali mengatakan masuknya Gerindra dan Pak Prabowo ke pemerintahan Pak Jokowi itu merubah secara signifikan peta politik karena tidak ada lagi signifikan opposition. Dan itu yang kemudian oleh Profesor Dan Schrader disebut sebagai penyebab mengapa stabilitas politik di tengah pandemi itu betul-betul kuat. Dan itu pula yang kemudian membuat seorang Jokowi itu merasa berutang budi dan berkali-kali memberikan kode dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi jangan lupa
kode dukungan seorang Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak serta-merta positif karena basis keduanya di tingkat massa berbeda. Oke. Jadi alih-alih meningkatkan dukungan kepada Pak Prabowo, justru dukungan Pak Jokowi secara terbuka itu punya efek yang negatif karena basis Pak Prabowo itu mereka yang tidak mendukung Pak Jokowi di dua pilpres terakhir. Menarik. Dan ketika akhirnya Anies deklarasi dari Partai Nasdem, basis Pak Prabowo yang anti pemerintah ini switch ke Anies Baswedan. Dan itu yang menjelaskan peningkatan suara Anies basis-basis mereka yang dulu memilih Pak Prabowo. Sumatera suara Pak Prabowo anjlok. Di mana di Jawa Barat, di Banten, di DKI itu terjadi peralihan migrasi suara dari pendukung Pak Prabowo 2019 ke Anies Baswedan. Jadi itu penjelasannya. Jadi kode-kode tadi yang membuat malah ada migrasi suara pemilihnya Pak Prabowo ke Anies Baswedan. Suaranya Pak Anies Baswedan naik 6%, suaranya Pak Prabowo turun 6%. Bukan hanya kode itu ya, Nana. Jadi gini, Anies ini sekarang sudah mengambil satu positioning sebagai kekuatan anti Pak Jokowi. Sebelumnya positioning ini dimiliki oleh Pak Prabowo. Kan ada sekitar temuan kita kan 33-35% masyarakat yang tidak puas apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu suaranya tersedot ke Anies ya. Di mana Pak Prabowo ada di dalamnya. Nah, dan 33-35% ini itu seperti anak ayam kehilangan induknya ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ketika muncul Anies dideklarasikan oleh Nasdem, mereka seperti dapat panggung, dapat figur yang selama ini mereka cari setelah Pak Prabowo masuk. Saya setuju, pengorbanan Pak Prabowo ini besar sekali. Pengorbanan Pak Prabowo besar sekali, tapi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas ini, Bang Andre. Saya mau ke Mas Muni terlebih dahulu. Mas Muni, ini kan relawan sudah menggelar musrah ya di dalam negeri, kemudian sampai ke luar negeri. Tadi sudah dibuka juga ya oleh Mas Burhan soal kode-kode. Jadi kode-kodenya Pak Jokowi ini ternyata tidak berbanding lurus untuk menghasilkan elektoral ataupun peningkatan elektabilitas kepada Pak Prabowo begitu. Dan Ganjar pun juga mengalami penurunan elektabilitas atau stagnasi elektabilitas. Nah, ini bagaimana kemudian dari relawan melihatnya? Ternyata kode-kodenya Pak Jokowi tidak mampu mendongkrak dua nama ini. Padahal dua nama ini yang paling sering diberikan kode-kode oleh Pak Jokowi. Dimanapun kalau endorse dua nama nggak akan berpengaruh. Karena pasti akan membingungkan atau terbagi. Tapi ketika satu kan jadi lain. Dimanapun itu rumus tuh. Kalau endorse dua nama ya terbelah dong. Jadi tapi begitu satu beda dong tenaganya. Dan pada waktunya nanti kan bisa satu. Sekarang kan belum waktunya. Ini ibarat jam, ini baru jam 2 pagi lah. Masih terlalu subuh. Belum fajar aja belum. Jadi menurut saya, hemat kami, makanya kami menggelar musrah dengan rasa hormat kami terhadap metode dan metodologi survei melakukan. Kita juga punya metode sendiri dong. Metodenya apa, Mas? Musrah. Musrah ini laboratorium dong. Kalau ngomong responden, banyakkan kita loh. Kita bisa 150.000 loh. Setiap kota, provinsi kita tanyain satu-satu. Dan Pak Prabowo di beberapa provinsi tinggi, pemenang, begitu loh. Artinya apa? Musrah nggak percaya dengan statistik? Bukan nggak percaya, melengkapi hasil survei. Toh lembaga survei juga beda-beda. Begitu loh. Angka aja kan nggak ada yang pasti. Jadi gini loh, kami menghormati semua lembaga survei. Karena pasti ada pertanggungjawaban metodologi, saintifik, pasti. Nah, tetapi persoalannya adalah kita juga tahu surveyor ini kan juga mesin opini juga. Begitu loh. Mesin opini dalam meyakinkan mesin publik. Opini gimana nih? Enggak, mesin opini dalam pengertian meyakinkan publik. Karena dalam sejarah politik kita ketika survei udah menjadi bagian dari instrumen penting dalam politik di Indonesia, toh juga banyak juga survei yang meleset. Contohnya 2012, semua lembaga survei yang kredibel menjagokan Fauji bahwa Pak Jokowi yang menang. Tapi 2014 ya sebagian sudah memprediksi Pak Jokowi, walaupun sebagian lagi. Jadi kita mau bilang bahwa kami memperhatikan betul apa yang menjadi hasil temuan seluruh lembaga survei dengan berbagai metodologi yang mereka sampaikan. Kita menghormati itu karena itu pekerjaan ilmiah. Tetapi bahwa dalam praktek politik kita hari ini kan juga perlu ada terobosan baru lagi. Begitu loh. Kami setiap musrah ribuan, di Sumatera Barat ribuan. Tapi Pak Prabowo yang menang begitu. Mas Muni, tapi di internal musrah apakah memang ada aspirasi bahwa ada penurunan elektoralnya Pak Prabowo? Oh enggak dong. Dan stagnasi metodologi kita kan metodologinya musrah ini kan laboratorium politik begini. Kita namanya sentrifugal. Jadi kita dari pusat menyebar ke daerah. Kita tanya satu-satu setiap provinsi. Ini musrah kemarin, musrah Gorontalo. Siapa yang diharapkan oleh warga masyarakat Gorontalo. Begitu juga di Sumatera Barat, di Padang, di Batam, di Palembang, di Bandung, Jawa Barat, di Banten. Semua kita lakukan. Nanti seluruh provinsi kita, termasuk di tanah Papua di Januari. Jadi kita mendekatkan diri ke rakyat, kita tanya apa. Nah di situ kan kita bisa lihat, buat kami yang penting adalah, buat kami 2024 yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini melakukan konsolidasi nasional. Itu di 2024. Karena kalau kita mau menang dalam kompetisi regional dan
kepemimpinan global, konsili nasional kita sebagai bangsa ini harus kuat. Jadi kita udah menangkap kegelisahan, harapan, dan juga keinginan dari semua warga yang kita datangi di Musra itu, bahwa kita merindukan Indonesia menjadi negara hebat, negara besar. Oke, nanti saya akan tanya ke Mas Pangi soal tadi survei itu, lembaga survei itu dibuat untuk membentuk opini publik. Itu tadi pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh... Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.